Bab 1416. Kata-kata ini terdengar kasar. Wira tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas secara langsung, sungguh pemikiran semua orang tua memang tidak sederhana. Hasto menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Wira agar tetap tenang, lalu dia melanjutkan, pertama, mereka masih meragukan kekuatanmu. Kedua, kamu adalah orang dari dunia biasa. Adapun alasan lainnya, tidak ada gunanya disebutkan. Mereka punya banyak alasan. Tampaknya, banyak penolakan terhadap keinginanmu bergabung dengan keluarga Triaji. Aku juga yakin, kamu juga bisa terbunuh. Meskipun tidak banyak yang tahu identitasmu, tapi banyak orang yang sudah diam-diam menyelidikinya dan itu akan sangat merugikanmu. Dengan situasi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Hasto tidak menyelesaikan kata-katanya, dia ingin melihat pilihan apa yang akan diambil Wira. Menurutku, ini sangat sederhana. Sederhananya, Kak Hasto ingin aku menyusup ke sana. Jika aku gegabah pergi ke Sekte Langit dan bergabung dengan keluarga Triaji, aku pasti akan dicap sebagai orang dengan motif tersembunyi. Wira? Katakan saja, Hasto tahu apa yang dimaksud Wira, bagaimanapun, sekarang dia masih membutuhkan bantuan dari Wira, yang terbaik adalah membuat Wira memutuskannya sendiri. Sebenarnya, Kak Hasto menyarankanku untuk berkompetisi dalam seni bela diri untuk merekrut pengantin wanita, kan? Wira berpikir dalam hati, walaupun masih muda tetapi aku tidak bodoh. Kak Hasto hanya perlu mengatakannya. Hasto menjawab, kamu hanya perlu mengikuti kompetisi seni bela diri dan mendapatkan Julian. Ini memang satu-satunya cara terbaik saat ini. Kalau begitu, Hasto berpikir bahwa diskusinya sudah cukup, tetapi Wira masih melanjutkan. Jika aku menyamar sebagai seorang kompetisi, aku pasti akan tampil. Jika aku benar-benar menang, bukankah itu akan? Mendengar ini, Hasto menjadi cemas. Wira, ini salah. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Selain itu, Julian dan kamu sedang jatuh cinta. Apakah kamu benar-benar hanya ingin berdiri dan menonton? Petik 2. Oh, Kak Hasto, jika saya tidak tulus melakukannya, saya pasti sudah pergi sejak lama, kamu tidak perlu cemas seperti itu. Hasto menarik nafas lega dan sedikit lebih tenang. Kalau begitu kita harus pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Baiklah, sebelumnya, aku sudah meminta pemilik penginapan untuk menyiapkan kuda cepat. Kita akan melakukan perjalanan siang dan malam untuk mencapai Sekte Langit secepat mungkin, ucap Wira. Hasto dan Wira sudah mencapai kesepakatan dan berencana untuk segera kembali ke Sekte Langit untuk menyelamatkan Julian dan keluarga Triaji. Di sisi lain, aula pertemuan Sekte Langit tidak memiliki suasana yang baik. Menanggapi provokasi baru-baru ini, murid yang bertugas selalu berpatroli di luar pegunungan. Ketua Sekte tidak punya pilihan selain kembali memanggil 8 kepala keluarga ketua ke sini lagi untuk mendiskusikan rencana. Apalagi jika menyangkut pertempuran dengan Sete Gunung, kita tidak boleh gegabah. Aku melihat bahwa insiden baru-baru ini telah meningkat, jika kita tidak memperhatikannya, kita akan jatuh ke dalam perangkap dan menghabiskan energi tanpa alasan. Orang yang berbicara adalah pemimpin dari keluarga Sitomo, Dono. Apa yang dikatakan Tuan Dono masuk akal. Karena tidak ada ruginya, mudah bagi orang untuk menyusahkan diri mereka sendiri dan jatuh ke dalam rawa lalu tidak bisa naik kembali. Keluarga Effendi selalu berhubungan baik dengan keluarga Sitomo. Mereka juga memiliki hubungan darah melalui pernikahan. Jadi, secara umum keluarga mereka berdiri di tempat yang sama. Musuh datang dan pergi di bawah hidung kita, kita benar-benar berhati besar. Jika semuanya sesederhana itu, maka kita tidak perlu memperhatikan pertempuran. Aku pikir ini sangat cocok untuk kalian berdua untuk melakukannya, jadilah orang bodoh dari dunia biasa. Seseorang memandang dan dengan lembut memilin janggut panjangnya, kerutan di wajahnya menunjukkan kelihayan dan penghinaan terhadap pemimpin sekte. Bab 1417. Kamu sangat berwawasan luas, teruskan dan bicarakan hal itu sepanjang hari. Menurutku, tidak ada orang yang bisa berpura-pura menjadi hantu sepertimu. Apa yang diketahui orang sembrono sepertimu? Keluarga Jansen setelah berada di bawah kepemimpinanmu telah berada di urutan terbawah dari 8 keluarga ketua selama bertahun-tahun dan tidak memberikan kontribusi apapun. Jika kamu terus seperti ini,
apakah kamu pantas datang ke sini? Pak Tua Madi, apa yang membuatmu begitu sombong? Keluarga Madi selama ada pemuda yang cakap, dia bisa menggantikanmu datang ke sini. Adapun kamu di sini. Sebelum pria parubaya itu menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh ketua sekte, cukup, mereka yang tahu ini adalah ruang pertemuan, tetapi mereka yang tidak tahu beranggapan ini panggung komedi. Semua orang melihat ekspresi suram di wajah ketua, aula menjadi sedikit tenang. Namun, mereka juga mempunyai perasaan halus bahwa mereka menyembunyikan motif tersembunyi dan bekerja sendiri. Ketua sekte meminta kalian datang ke sini untuk mendiskusikan rencana bersama, bukan untuk saling menyerang. Jika kalian tidak bisa akur, kalian keluar saja. Seorang lelaki parubaya di kiri bawah berbicara perlahan, tapi dengan sikap yang mendominasi. Semua orang di bawah melihat Sunny berbicara, semuanya menjadi terdiam. Sunny sangat menghormati ketua sekte itu karena dia adalah ayah dari teman baiknya. Saat itu, teman baiknya harus mati dalam konspirasi melawan sekte gunung bertahun-tahun yang lalu untuk menyelamatkannya. Saya tidak bisa mengutarakan pendapat, tapi saya punya dua pemikiran. Pertama, kita tidak boleh meremehkan serangan diam-diam ini. Sebaliknya, kita harus menjadikan insiden ini sebagai provokasi sekte gunung terhadap kita. Lalu, utus orang untuk menyelidikinya, temukan orang-orang yang mencurigakan dan dapatkan jawaban yang kita inginkan. Tapi, seorang pemimpin keluarga mencoba menyela. Tidak ada tapi, biarkan aku menyelesaikan pemikiranku dulu, timpal Juan. Kedua, pertempuran dengan sekte gunung sudah dekat. Orang suci harus menjadi fokus perhatian kita. Kita juga telah menyaksikan Puspa tumbuh dewasa, dan situasi sekarang sangat sulit baginya. Putri kecilku telah sakit selama bertahun-tahun, dan sekarang aku hanya ingin dia bahagia dan mendapatkan apa yang diinginkannya di hari-hari terakhir hidupnya. Alasan Juan tidak putus asa selama bertahun-tahun adalah karena dia memiliki hubungan yang mendalam dengan guru putrinya. Namun ketua, kamu adalah kepala seluruh sekte langit. Anda tidak bisa begitu saja terjebak dalam peran sebagai ayah. Tuan Effendi benar, ketua, Anda tidak boleh ragu-ragu saat ini. Aku juga setuju bahwa ketua harus mementingkan posisimu sebagai seorang ayah, tetapi, ketua juga harus membagi waktu. Jika serangan diam-diam seperti ini terus terjadi, berapa banyak orang? Oke, mari kita bicarakan ini, pemimpin keluarga Akmal, yang berada di kanan bawah, menyela. Jika ketua menuruti apa yang pernah kamu katakan, setiap orang yang memegang tanggung jawab penting dan berada dalam posisi tinggi harus memutuskan cinta mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memikirkan kepentingan sekte? Juan yang mendengar itu mengerutkan dahinya lalu berkata, jika kamu masih ingin mengajariku bagaimana melakukan sesuatu, sebaiknya kamu yang memimpin sekte ini. Tuan Akmal, berhentilah menyalahkan orang lain. Itu tidak layak untuk diucapkan dan mendorong ketua sekte begitu keras. Pemimpin keluarga Akmal menjawab, iya. Tuan Sunny telah menyaksikan Puspa tumbuh dan mencintainya sama seperti ketua Juan, ayahnya. Wajar jika memiliki emosi seperti itu sekarang. Bab 1418. Tapi Tuan Sunny, orang-orang harus melihat ke depan. Anak ini pada akhirnya harus menjalani pernikahan. Mengapa tidak membiarkan kami para tetua membantunya melakukan ini dengan lebih baik sehingga dia bisa merasa tenang? Saya tahu, Tuan Akmal, tapi Puspa telah sangat menderita sebagai orang suci sejak dia masih kecil. Sekarang, bagaimana aku bisa tega melihatnya berakhir seperti ini? Saya pikir Anda lebih tua dan lebih tahu dibandingkan saya, tapi saya juga berpikir bahwa kata-kata Tuan Akmal tulus dan masuk akal. Sekarang kita harus mengadakan kompetisi menurut sistem leluhur untuk mencari pengantin. Saat ini, suara lantang dari luar aula terdengar. Siapa kamu? Semua orang kemudian memperhatikan seorang pemuda berpakaian hijau melangkah ke dalam aula. Saya Gahar, putra tertua dari keluarga Pranowo, memberi hormat kepada para senior. Karena ayahku baru-baru ini sakit dan tidak bisa datang ke sini untuk membahas masalah, jadi aku datang ke sini atas nama ayahku. Kalau begitu duduklah dan dengarkan pendapat para senior, ucap pemimpin keluarga Akmal. Juan tidak senang, lagi pula, satu atau dua dari mereka, semua mencoba membujuknya untuk menyerahkan putrinya demi sekte,
dan mereka mengucapkan kata-kata yang benar-benar tidak berperasaan. Saya juga berpikir Tuan Akmal benar. Semua orang di sini adalah tetua yang berpengalaman. Kita semua bisa memahami apa yang dipikirkan Puspa. Tetapi, hukum nenek moyang kita tidak dapat dihapuskan, dan kita tidak dapat melanggarnya. Gahar melanjutkan, Ketua, Anda harus membuat keputusan yang bijaksana dan memanggil 8 keluarga ketua untuk memperebutkan pernikahan. Saya telah bertanya pada diri sendiri selama bertahun-tahun, karena semua orang telah bekerja keras, dan putri saya Puspa telah menjadi orang suci Sekte Langit yang telah mematuhi tugasnya. Anak ini lahir dengan kesehatan yang buruk, dan semua orang telah melihat betapa kerasnya dia selama ini. Ketika Juan memikirkan tentang kesulitan yang dialami putrinya, hatinya melonjak karena emosi. Jika sekarang dia tidak berada di aula dewan, mungkin dia akan menangis. Bocah, kamu tidak perlu aneh di sini, ucap pemimpin keluarga Sani. Saya bertanya apakah Anda tidak menggunakan seni bela diri untuk merekrut istri. Apakah itu akan bermanfaat bagi situasi saat ini? Apakah itu akan bermanfaat bagi masa depan sekte? Ini benar-benar niat yang memalukan. Tuan Sani, mohon jangan berbicara tentang kebajikan, keadilan, dan moralitas, yang akan membuat kami terlihat berdarah dingin dan kejam. Setelah berbicara sebentar, mereka mulai berdebat lagi. Dengan cara ini, sebelum Sekte Gunung menyerang, kami akan mengalahkan di antara kami terlebih dahulu. Tuan-tuan, tolong dengarkan saya. Faktanya, Tuan Effendi telah menganalisis situasinya dengan jelas baru saja dan juga mengusulkan langkah selanjutnya dan hal yang harus dilakukan. Pemimpin keluarga Sitomo, Dono, mengangkat matanya dan memandang orang-orang di depan, lalu dia melanjutkan, alasan mengapa kami tidak dapat mencapai kenaikan adalah karena semua orang terlalu peduli pada ketua sekte dan orang suci. Bab 1419. Menurut apa yang kamu katakan, aku tidak memperdulikan sekte ini. Dengan kata lain, di matamu, aku bisa disebut orang tua yang tidak layak duduk di posisiku sekarang. Darah Juan melonjak dan dia duduk dengan bergetar, sangat sedikit orang yang dapat mengingat kontribusinya dan Puspa. Mereka berbicara seolah-olah dia dan putrinya terlihat seperti penjahat. Jaga ucapanmu Tuan Dono, jika tidak. Juan berbicara seraya menunjuk ke arah pemimpin keluarga Sitomo. Dono mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa patah kata saja. Tidak peduli betapa enggannya ketua sekte, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi jika saya menyinggung orang itu, tidak ada ruang untuk berayun, dan saya hanya bisa merasa kasihan pada Sekte Langit. Dono menjadi tenang dan melanjutkan, saya benar-benar takut ketika ketua sekte mengatakan itu, tetapi, karena saya berdiri di ruang pertemuan hari ini, saya tidak ingin menahan apapun. Dono, duduklah. Sebuah suara yang agung terdengar. Ini adalah Sudir Subianto. Keluarga Subianto adalah keluarga teratas di antara 8 keluarga ketua lainnya. Ketua sekte, dengarkan saja semuanya. Baiklah, menurut semua orang, pilih tanggal untuk mengadakan kontes seni bela diri untuk merekrut pengantin. Petik 2. Kalau begitu mari kita mendiskusikan kontes seni bela diri untuk merekrut pengantin. Detailnya, tidak peduli apa, Puspa adalah orang suci kita. Bahkan jika kita melihatnya tumbuh dewasa, kita harus menyiapkannya dengan baik. Menurutku, itu akan ditetapkan dalam 3 hari. Ini adalah hari yang baik. Selama semua pria dengan usia yang sama di Sekte Langit kita dapat pergi ke ring untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Benar, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan yang terbaik untuk orang suci. Pemenang pada akhirnya tentu saja akan menjadi menantu ketua sekte. Tunggu dulu, tidak masalah untuk merekrut menantu dalam kompetisi, tapi, aku ingin menambahkan syarat. Setelah berpikir panjang, Juan memutuskan bahwa kontes seni bela diri untuk pernikahan tidak dapat dia cegah, tetapi, peraturan masih bisa dia rubah. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan inisiatif untuk putrinya. Apa yang dimaksud ketua sekte dengan ini? Tuan Sutomo, mohon bersabar dan tunggu sampai ketua selesai berbicara. Belum terlambat bagi kita untuk membahasnya lagi, ucap Sudir. Saya punya syarat. Pemenang kompetisi harus memenuhi syarat untuk melawan Puspa. Selama mereka bisa mengalahkannya, mereka secara alami akan menjadi menantu saya.
Jika tidak, Tuan, apa yang Anda katakan? Bagaimana mungkin orang suci bersaing dalam kompetisi ini? Dan lagi, keterampilan Puspa berada di atas murid biasa. Jika tidak ada orang yang bisa mengalahkannya, bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Tuan Effendi benar, jadi bagaimana jika tidak pemenang tidak bisa mengalahkan orang suci, bukankah ini hanya lelucon? Sudir menimpali, Ketua Sekte, syarat ini terlalu tinggi. Kamu membuat hati semua orang merinding. Tuan, saya sudah mengalah dan setuju untuk mengadakan kompetisi bela diri untuk merekrut pengantin. Jika kalian tidak setuju dengan syarat kecil ini, maka saya juga tidak setuju mengadakan kompetisi. Lagi pula, setelah menjadi pemimpin sekte selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa begitu saja digantikan oleh beberapa pemimpin keluarga ketua? Sejak zaman kuno, tidak ada aturan seperti itu untuk kompetisi seni bela diri. Sekarang kamu ingin mengubahnya dengan gegabah. Saya khawatir saya tidak akan bisa meyakinkan yang lain. Tuan, ini karena saya mencintai putri saya. Jika aku tidak bisa mendapatkan keadilan untuk putriku, bagaimana aku bisa meyakinkan seluruh sekte? Lalu bagaimana jika kalian tidak menerimanya? Mungkinkah kalian ingin memberontak? Petik 2. Ketua, apa yang kamu bicarakan? Bab 1420. Sudir membanting tongkat di tangannya ke lantai. Ukiran burung pipit yang terukir di tongkat itu sekarang sudah terlepas dari ujung tongkat. Di bawah pantulan cahaya, wajahnya tampak keruh dan mengintimidasi. Jika hanya perdebatan yang dapat kalian hasilkan dalam setengah hari di aula ini, maka aku tidak perlu menghadiri apapun lagi di masa mendatang. Sungguh menyedihkan melihat kalian semua membuat keributan seperti itu, dan aku tidak tega melihatnya. Sudir, pemimpin keluarga Subianto adalah yang tertua di antara semua orang yang hadir saat ini. Dia telah mengusir 3 kepala sekte sebelumnya. Dia juga telah menyaksikan para tetua di sini tumbuh. Selain itu, dia adalah kepala dari 8 keluarga ketua, jadi semua orang sangat menghormatinya. Namun, Sudir juga tahu bahwa jika dia bersikeras, tidak akan ada gunanya dalam masalah ini. Jadi, dia sedikit mundur selangkah. Saya memahami betapa ketua sekte sangat peduli pada orang suci, dan semua orang juga memahaminya. Karena itu, saya hanya akan mengatakan satu hal. Jika ketua sekte setuju, maka kami akan melakukannya sesuai permintaanmu. Tuan, tolong beritahu. Sebagai pemimpin klan, Juan bukanlah orang bodoh. Saat ini, dia berdiri dan merapikan segalanya. Ketua, berjanjilah kepada para leluhur bahwa terlepas dari hasil konfrontasi dengan orang suci, biarkan anak-anak memilih salah satu yang mereka suka untuk mengadakan upacara pernikahan. Dengan kata lain, upacara pernikahan tetap harus dilakukan. Sudir menggunakan kekuatan tongkatnya untuk beranjak dari kursi kayu cendana. Dia berdiri seraya berkata, Ketua Sekte, seperti yang saya katakan sebelumnya, kamu adalah seorang ayah dan seorang pemimpin. Beberapa hal masih harus ada intinya. Udara di seluruh aula pertemuan sepertinya tiba-tiba membeku, dan semua orang tanpa sadar menurunkan nafas mereka. Semua orang memperhatikan kedua orang yang berada di tengah, mereka seperti berada di pusaran air. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dengan satu anggukan Juan, udara di seluruh aula barulah normal. Semua orang menghela nafas panjang dan dengan gembira mempersiapkan kontes perekrutan pengantin. Tuan, saya permisi dulu. Ketua Sekte, saya harus pamit. Semua orang beranjak satu persatu meninggalkan aula. Ketua, saya juga harus pamit, ucap Sudir seraya melangkah keluar aula. Tunggu sebentar, Tuan, aku benar-benar tidak mengerti. Puspa juga tumbuh di bawah kasih sayangmu. Mengapa Tuan bersikeras menempuh jalan Anda sendiri dan mempromosikan kompetisi bela diri untuk menarik pengantin? Juan tidak peduli dengan pendapat pemimpin keluarga lainnya, tapi, Sudir selalu berdiri teguh di belakang keluarga Triaji dan dirinya sendiri, tapi sekarang, dia telah berubah. Kamu akan mengerti bahwa apapun yang aku lakukan pada Puspa, kamu, atau sekte, itu tidak berubah di masa lalu dan tidak akan pernah berubah di masa depan. Hanya saja, ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu sekarang. Setelah mengatakan ini, Sudir perlahan berjalan keluar ruangan pertemuan dengan tongkat di tangannya.
Juan melihat ke belakang, dan tiba-tiba merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Dia melihat ke ruangan kosong itu lagi, dan hanya ada 4 kata di benaknya. Hati orang berubah-ubah. Ketua Sekte, masalah ini akhirnya diselesaikan. Aku akan kembali dan mengirimkan putra terbaik keluarga Saniku. Jika aku tidak bisa menghentikan masalah ini, setidaknya aku berharap Puspa dapat memilih yang terbaik. Ketua, apakah Puspa benar-benar tidak punya peluang setelah bertahun-tahun? Dia. Juan benar-benar menunjukkan ketidakberdayaan seorang ayah saat ini. Tidak, Puspa sebagai orang suci dari Sekte Langit pasti bisa mengubah bahaya menjadi kebaikan. Hasto pasti tidak akan kembali tanpa hasil setelah berada di luar begitu lama, dan... Petik 2. Dan apa? Tanya Juan. Tidak ada, aku hanya memikirkan Puspa dan merasa tertekan. Tuan, tolong jangan terlalu keras pada diri sendiri. Masalah ini pasti akan memiliki akhir yang baik. Saya harap begitu, balas Juan. Di sisi lain, Hasto dan Wira mengubah penampilan mereka, lalu bergegas tanpa istirahat hanya untuk mencapai Sekte Langit lebih cepat. Bersambung.